Nah, di lini belakang ini nih ada suara-suara sumbang yang menyebutkan, oh ternyata di lini belakang ada pemain titipan. Nah, siapa nih pemain titipan yang mungkin bisa kita bahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, rekan-rekan, berjumpa kembali tentunya dengan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 23 pemain timnas Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk melawan Oman dan juga Mozambik tanggal 5 Juni dan 9 Juni nanti di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Nah, apa yang menarik dari pemanggilan atau keputusan 23 pemain yang telah ditetapkan oleh John Herdman tersebut? Ya, tentu saja suara-suara sumbang yang terdengar di berbagai media sosial yang menyebutkan ada pemain titipan kali ini. Waduh, berat benar nih. Apakah memang benar ada pemain titipan yang terjadi di era kepelatihan saat ini? Oke, kita akan mulai dari sektor penjaga gawang. Nah, saya rasa dengan adanya Martin Pas, meskipun dia masuk di putaran kedua ya, bahkan di bulan Februari untuk Ajax Amsterdam, tapi dia sangat dipercaya ya oleh tim untuk bisa mengawal gawang dari Ajax Amsterdam. Dia hanya bermain sebanyak 11 kali dengan 11 kebobolan dan 5 clean sheet. Tapi penampilan seperti itu pun tidak bisa menolong Ajax Amsterdam untuk bisa menjadi juara ya, karena di akhir musim Ajax tetap berada di peringkat kelima di bawah PSV, Feyenoord, dan juga Nijmegen ataupun Twente, dan Ajax berada di peringkat kelima. Ini sungguh ironis ya buat klub sebesar Ajax Amsterdam di Liga Belanda. Nah, bagaimana dengan Emil Audero? Ya, Emil Audero walaupun dia juga gagal untuk menolong Cremonese untuk terdegradasi, tapi dia tetap memiliki penampilan yang sangat banyak buat Cremonese. Di musim ini dia melakoni sekitar 34 pertandingan dari 38 pertandingan yang harus dijalani Cremonese di Liga Italia atau Serie A. Dia hanya tidak main sebanyak 4 kali. Dari jumlah penampilan seperti ini, berarti kan Emil Audero adalah penjaga gawang yang sangat dipercaya oleh klub mereka untuk bisa mengawal gawang Cremonese. Sayangnya memang sekali lagi terdegradasi. Berarti ini ada pengalaman kedua dari Emil Audero untuk terdegradasi di Serie A ya, setelah sebelumnya bersama klub Sampdoria. Ini tentu pengalaman yang tidak mengenakan, tapi tetap saja untuk penjaga gawang sekelas Emil Audero dengan Martin Pas di tim nasional Indonesia, tentu kualitasnya sangat beda dengan penjaga gawang Indonesia lainnya di klub lokal. Jadi pemanggilan Emil Audero dengan Martin Pas oleh John Herdman untuk melakoni partai FIFA Matchday melawan Oman dan juga Mozambik, saya rasa keputusan yang sangat tepat. Bagaimana dengan kiper lokal Nadio Argawinata yang menemani Emil dan juga Martin Pas? Oh, saya rasa dengan penampilan Nadio musim ini, saya rasa pemanggilan Nadio sangat-sangat pantas ya, dan memang harus dipanggil untuk menjadi penjaga gawang nomor 3 setelah dua penjaga gawang tadi ya, Martin Pas ataupun Emil Audero, karena selain mampu untuk mengantarkan Borneo FC tetap bersaing bersama Persib Bandung sampai di akhir musim untuk memperebutkan juara Liga Super, dan penampilan Emil, maksudnya Audero memang sangat luar biasa ya. Dia mampu membukukan sekitar 103 penyelamatan. Ini penyelamatan yang sangat banyak ya bersama Cahya Supriyadi ataupun juga Hatmayer dari Bali United. Jadi secara penampilan, pemanggilan, Nadio memang sangat pantas untuk tim nasional Indonesia kali ini. Nah, lini belakang gimana nih? Nah, di lini belakang ini nih ada suara-suara sumbang yang menyebutkan, oh ternyata di lini belakang ada pemain titipan. Nah, siapa nih pemain titipan yang mungkin bisa kita bahas sampai banyak netizen mempertanyakan atau menyebutkan ada pemain titipan di lini belakang khususnya tim nasional Indonesia kali ini. Yakob Sayuri tentu saja sangat pantas sudah dipanggil. Bagaimana penampilan dia bersama Maluku United, sangat-sangat baik sekali ya, mengawal bahkan bisa bermain di lini belakang dan juga bermain di lini depan. Penampilan Yakob menjadi kartu as yang sangat penting buat Maluku United. Nah, Doni Pamungkas
Wah, pemain ini sudah saya sebutkan sejak lama ya, 6 tahun lalu, bahwa ini adalah calon pemain nasional, dan terbukti memang penampilannya sangat baik di Persija Jakarta kali ini, bahkan bisa menyisihkan saingan Doni di bek kiri tim nasional Indonesia, dan juga di Persija Jakarta yang sangat berpengalaman bermain di Eropa, Sen Patinama. Memang Sen Patinama sempat lama mengalami cedera ya, jadi penampilannya belum terlalu maksimal, tapi menyisihkan saingan yang sangat-sangat bagus kualitasnya seperti Sen Patinama. Ini adalah prestasi yang sangat baik dari Donitri Pamungkas. Jadi pemanggilan Donitri Sayuri atau Yakub Sayuri memang sangat wajar lah, sangat pantas oleh John Hetman untuk mengisi lini belakang Indonesia. Mungkin Yakub Sayuri akan ditempatkan di depan ya untuk mengisi winger bersama mungkin dengan Sadil ataupun juga Beckham Putra. Jadi pemanggilan dua pemain ini, Donitri dan juga Yakub Sayuri, sangat-sangat pantas. Nah, bagaimana dengan Elkan Bagot? Ya, Elkan Bagot memang tidak main terlalu banyak di Eropa ya, di klubnya Ipswich Town di divisi Championship Inggris, tapi bagaimanapun dia bergabung bersama sebuah klub yang sangat tentu saja sangat berbeda dengan klub lokal ya, dengan kualitas dan juga level yang sangat berbeda di divisi Championship di Inggris. Walaupun tidak bermain, tapi selama berlatih dan bermain, atau istilah kata ya bergabung dengan rekan-rekan yang memiliki kualitas sangat tinggi, tentu akan memiliki nilai plus yang sangat baik dan diperlukan oleh pelatih John Hetman untuk bisa mengisi lini belakang tim nasional Indonesia. Dan penampilannya di FIFA Series, Elkan Bagot juga tidak buruk ya, bisa dibilang cukup bagus lah bagaimana menghadapi Bulgaria dan juga saat itu Saint Kitts and Nevis. Jadi pemanggilan Elkan Bagot oleh John Hetman, meskipun tidak terlalu banyak jumlah pertandingan dia lakoni di divisi Championship sama klubnya Ipswich Town, tapi tetap memiliki nilai plus yang sangat baik buat lini belakang Indonesia. Joshua Hapner, waduh, ini kartu as dan pemain yang sangat diandalkan di lini belakang Fortuna Sittard di Liga Belanda ya. Dia juga pernah mencetak gol dan sangat diandalkan. Performanya juga sangat baik, walaupun kerap kali membuat blunder-blunder dengan penampilannya sangat keras, tapi itu resiko sebagai pemain belakang memiliki karakter seperti Justin Hapner, dan itu diperlukan oleh pelatih John Hetman untuk bisa mengisi lini belakang Indonesia. Bagaimanapun Fortuna Sittard adalah bermain di kompetisi Liga Belanda, levelnya pasti juga agak beda yang dimiliki oleh Justin Hapner. Nah, Kevin Dix, wah ini sih levelnya beda lah ya, bermain di Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, tentu memiliki kualitas dan level yang ya sangat berbeda lah. Levelnya Kevin Dix sudah Eropa, dan untuk bermain di timnas Indonesia, bahkan timnas Indonesia sangat membutuhkan pemain-pemain seperti Kevin Dix. Nathan Chuaon, wah pemain ini sangat diandalkan oleh klubnya Willem II ya, di Liga di kasta kedua di Liga Belanda. Walaupun di kasta kedua, tapi jumlah penampilannya atau jumlah pertandingan dilakoni bersama Willem II, wah sangat-sangat bagus ya, sangat diandalkan oleh Willem II. Jadi pemanggilan Nathan memang sangat diperlukan oleh tim nasional Indonesia untuk melakoni melawan Oman dan juga Mozambik nanti. Jadi sungguh tepatlah pemanggilan Nathan Chuaon oleh John Hetman. Sandy Walsh, wow luar biasa. Dia bersama Buriram United bisa melakoni banyak capaian yang sangat bagus di Liga Champion Asia, Liga Champion Asia Elite, maupun juga di Shopee Cup. Jadi bersama Buriram United juga sangat-sangat oke lah penampilan Sandy Walsh. Jadi pemanggilan oleh John Hetman untuk Sandy Walsh untuk mengisi lini belakang Indonesia sungguh tepat. Rizky Ridho, kapten Persija Jakarta dan juga kapten kedua Persija tim nasional Indonesia di bawah Jay Ijaz, yang kali ini tidak dipanggil karena cedera saat bermain bersama Sassuolo, yaitu Jay Ijaz. Tapi Rizky Ridho, wah tentu pemanggilan yang sangat pantas lah, karena bagaimana peran dia di Persija Jakarta, walaupun berusia muda tapi sungguh vital, sehingga walaupun tidak sukses Persija Jakarta menjadi juara, tapi membawa Persija Jakarta menjadi peringkat ketiga adalah capaian yang sangat baik yang dilakoni atau diperankan oleh Rizky Ridho di Persija Jakarta.
Nah ini pertanyaan yang paling banyak adalah diamatkan kepada Muhammad Ferrari. Wah, kenapa nih Muhammad Ferrari harus dipanggil? Padahal sejak Januari sampai akhir musim dia hanya bermain sekali. Secara keseluruhan musim ini hanya bermain sebanyak 10 kali. Bermain terakhir kali melawan Bali United itu pun tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 30 menit ya bersama Bayangkara FC melawan Bali United. Tapi kenapa oleh John Herdman masih dipanggil? Tentu ini pertanyaan sangat wajar ya, karena banyak pemain-pemain lain yang mungkin bisa dipanggil waktu pemanggilan pertama 44 pemain. Kenapa Komang Teguh dari Borneo FC tidak dipanggil? Padahal dia memiliki penampilan yang jauh lebih banyak dan jumlah gol yang lebih banyak dibukukan oleh Komang Teguh bersama Borneo FC. Dan saat masuk pelatnas atau masuk TC, kenapa Johan Prasetyo yang tidak dipanggil? Kenapa justru Muhammad Ferrari? Ya mungkin mungkin kalau menurut saya John Herdman melihatnya adalah Muhammad Ferrari sudah sangat berpengalaman di tim nasional Indonesia. Jadi dia perlu memanggilnya untuk melihat bagaimana atau sejauh mana kualitas dari Muhammad Ferrari setelah sembuh dari cedera dan bisa bermain bersama Bayangkara FC di akhir musim melawan Bali United. Nah, mungkin setelah di TC penampilannya sungguh cocok dan sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh John Herdman, sehingga Muhammad Ferrari tetap ditetapkan sebagai daftar 23 pemain. Jadi mungkin itu yang dilihat oleh John Herdman sehingga tetap memanggil Muhammad Ferrari masuk dalam 23 pemain. Tapi ya mungkin tetap saja, maksudnya pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang menyebutkan ada pemain titipan, ya itu juga sangat wajar terjadi, tidak salah. Karena memang jumlah penampilan yang dimiliki oleh Muhammad Ferrari musim ini sangat tidak meyakinkan. Nah itu, makanya pertanyaan-pertanyaan itu sangat wajar. Nah, saya berusaha berpikiran positif oleh John Herdman, kenapa tetap memanggil Ferrari dalam daftar 44 pemain sebelumnya adalah mungkin pengalamannya. Dan setelah di TC ternyata sesuai dengan konsep dan keinginan yang diinginkan oleh John Herdman terhadap Ferrari. Makanya tetap dimasukkan dalam daftar 23 pemain. Nah, sekarang Matthew Baker. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Pemain muda ini kenapa tetap dipanggil? Padahal dia namanya juga masuk dalam daftar pemain timnas di bawah usia 20 tahun yang akan bertanding di AFF di bawah usia 20 tahun di Sumatera Utara nanti pada tanggal 1 Juni mulai. Bahkan Indonesia akan mulai bermain mulai 1 Juni. Tapi kenapa tetap dipanggil? Ya, mungkin John Herdman menginginkan ada pemain muda di situ ya, untuk mengisi lini belakang Indonesia sebagai regenerasi. Ini pikiran positif saya ya. Dan selain itu mungkin untuk memagari Matthew Baker untuk tidak diambil Australia nanti. Jadi dia memberikan menit bermain kalau memang nanti John Herdman memberikan menit bermain ya saat melawan Oman ataupun Mozambik. Jika memang benar-benar pikiran positif saya ini benar bahwa John Herdman ingin memagari Matthew Baker yang bisa saja diambil Australia nanti. Jadi dengan memberikan kesempatan bermain melawan Oman dan Mozambik. Jadi mungkin itu pikiran positif saya. Tapi bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang timbul, kenapa Matthew Baker yang dipanggil selain berusia muda juga mungkin ada ada Wahyu Prasetyo ataupun juga Brian Fatari. Kenapa dua pemain ini yang tidak dipanggil untuk mengisi 23 pemain? Jadi pertanyaan itu sangat wajar timbul. Tapi pikiran positif saya adalah seperti itu. Mungkin ingin memagari Matthew Baker dari mungkin Australia, bisa saja nanti mengambil Matthew Baker ataupun untuk memberikan kesempatan buat pemain muda. Tapi pertanyaan-pertanyaan negatif yang timbul terhadap Muhammad Ferrari dan Matthew Baker tentu tidak akan kita bisa tahan ya, karena itu pertanyaan sangat wajar timbul. Nah, bagaimana dengan pemain tengah? Wah, kalau pemain tengah saya rasa misalnya diisi dengan Kevin Verdong, Ivar Jenner, Paul Pesci, Raihan Hanan itu tidak saya pertanyakan karena memang cukup pantas lah bagaimana masuk ke Raihan Hanan di timnas Indonesia, menyingkirkan seperti Ricky Kambuaya. Memang cukup menjadi sesuatu yang menarik kenapa Ricky Kambuaya sampai tersingkir dari timnas Indonesia kali ini, dan bahkan Raihan Hanan yang masuk. Raihan Hanan memang pemain muda yang perlu dikedepankan ya, karena memiliki performa yang cukup baik juga bersama Persija Jakarta. Jadi sayang jika menyanyiakan talenta seperti Raihan Hanan di tim nasional kali ini. Tapi Raihan Hanan juga harus memiliki
performa yang cukup baik, dia harus meningkatkan kualitas. Saya sering melihat Raihan Hanan tuh tidak terlalu kuat ya untuk memegang bola saat sudah berada di final third lawan. Ini saya rasa dia harus bisa mencontoh bagaimana Chanathip Songkrasin dari Thailand, meskipun bertubuh mungil tapi memiliki kekuatan yang sangat baik untuk beradu badan dan mempertahankan bola sehingga tidak mudah hilang. Saya rasa Raihan Hanan perlu mencontoh Chanathip Songkrasin dengan posisi yang hampir sama ini miliki Chanathip dan juga Raihan Hanan. Jadi pemanggilan ini suatu berkah dari John Hetman untuk Raihan Hanan, dan tapi Raihan Hanan juga perlu meningkatkan performanya agar menjadi lebih oke lah seperti itu. Nah, pemain depan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Mauro Zistra. Kenapa sampai Mauro Zistra? Kenapa bukan Excel misalkan? Excel tentu lebih cemerlang, lebih mengesankan, lebih meyakinkan penampilannya bersama Persija Jakarta musim ini. Tapi kenapa bukan Excel yang dipanggil? Excel musim ini 23 penampilan 6 gol, sangat luar biasa. Tapi kalah bersaing dengan Mauro Zistra yang hanya memiliki penampilan 4 pertandingan dan tidak pernah mencetak gol, dan bahkan di akhir-akhir musim sempat mengalami cedera, tapi John Hetman tetap memanggil Mauro Zistra ke dalam pelatnas dan juga dalam 23 pemain, menyingkirkan Excel Runtukahu. Ini sebuah pertanyaan yang pasti ada di semua benak, maksudnya semua benak penggemar atau fans sepak bola nasional. Ya, boleh setuju, boleh tidak, ya Anda boleh memberikan komentar lah mengenai pemain-pemain yang dirasa ada sebuah titipan, ada pemain yang tidak pantas. Bebas-bebas saja untuk memberikan komentarnya mengenai pemanggilan atau penetapan 23 pemain kali ini untuk melawan Oman dan juga Mozambik. Nah, jadi itu bagaimana bahasan dan ulasan saya mengenai 23 pemain untuk menghadapi Oman dan juga Mozambik di FIFA Matchday tanggal 5 dan 9 Juni. Ya, suara-suara sumbang, ada pemain titipan, ada pemain yang tidak pantas dipanggil, dan juga ada pemain-pemain yang tidak dipanggil. Saya rasa itu sangat-sangat wajar. Oke, demikian ulasan dan bahasan saya mengenai ketetapan 23 pemain kali ini. Dengan demikian saya Hadi Gunawan atau Bung Hai mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.